tertuntut untuk mengetahui itu. Gitu. Nah, kalau kalian sudah mengetahui pemetaannya bagaimana, kemudian alasan-alasannya paling walaupun tidak terlalu detail, tidak seluruhnya ya, tapi beberapa alasan dasarnya kalian tahu. Sama seperti saya sampaikan kepada kalian bahwa mantik itu bagian-bagian nanti ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nanti kita akan mengarah ke sini, nanti ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kalian jelas gambaran ke depannya kita sampainya itu ujungnya ada di mana. Itu sampainya ujungnya nanti ada di mana, kemudian penggunaan prakteknya nanti bagaimana. Jadi tidak sekedar menghafal kaidah. Ya, tidak sekedar menghafal kaidah. Nah, di sini dikatakan kama fa'ala al-imamu fil mahsul wal amidi fil ihkam wa ghairuhuma. Sisanya apa dikatakan wa ghairuhuma? Siapa? Ya, enggak penting, yang penting dua itu disebutkan. Sisanya adalah ngikut kepada madrasahnya dua imam ini. Nah, mustadillina bima dzakartuhu min tawaqqufi ma'rifatil murakkabi ala ma'rifatil mufradat. Apa yang sedang beliau katakan, apa yang sedang beliau iskalkan? Imam Baydawi menyebutkan tarifnya usul fikih tapi tanpa menyebutkan apa itu fiqh, apa itu usul, apa itu fiqh. Gitu. Maka beliau bahasanya di sini mengkritiknya masih halus. Nanti ke depan-depan pedas itu. Walaysa bijayyid wa hadza wahmun wa hadza musnah gitu. Nah, tapi di sini masih pemanasan lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Imam gitu ya. Engkau wahai Imam Baydawi, kenapa engkau enggak mengikuti Al-Imam? Engkau wahai Imam Baydawi, kenapa engkau tidak mengikuti Imam juga tidak mengikuti Al-Amidi? Jadi seolah ingin mengiktirad, engkau jalannya tidak mengikuti dua imam besar. Gitu. Dan dalilnya adalah mustadillina bima dzakartuhu, dan dalil mereka kenapa menyebutkan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dzakartuhu min tawaqqufi ma'rifatil murakkab, itu apa? Tawaqqufi ma'rifatil murakkab ala ma'rifatil mufradat. Bahwa untuk bisa memahami murakkab kita perlu memahami mufradat. Falnadhkur awwalan ta'rifahuma thumma na'udu ila syarhi kalamihi ila akhirih. Itu sebagai contoh dasar pemanasan saja tentang pentingnya bab tasawwurat. Tentang pentingnya bab tasawwurat yang sudah kalian selesaikan itu loh. Jadi selesaikan bab tasawwurat itu. Enggak sadar kan tiba-tiba. Nah, sampai sini ditanyakan. Kemudian di dalam tarif sendiri ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang masuk ke dalam syarat-syarat yang tadi ditanyakan. Apa syarat-syaratnya tarif? Nah, di matanya ada apa? Syartul kullin an yura muttaridan munafisan wa zahiran la ab'ada wa la muzawiyan wa la tajawiza bila qarinat. Ini akhiri al-abiyat. Nah, guru pembimbing bimbel mantik bertanya, karena bingung antara yang disebutkan di dalam sulam dengan apa yang disebutkan di dalam kitab tahdzibnya. Tahdzib atau tadhib syarahnya. Nah, kenapa? Karena yang disebutkan di dalam tahdzib itu ada dua saja syaratnya. Sedangkan yang kita pelajari kok banyak ya? Kok banyak ya? Coba kita lihat apa yang ada di dalam matan sulam. Wa syartu kullin, saya tulis ya. Wa syartu kullin Nah, wa syartu kullin an yura mutarida munakisa. Muqarid munakis maksudnya adalah jami' mani. Muqarid munakis. Wa zahiran. Zahir la ab'ad. Wala musawi. wala majaz Wa zahiran la ab'ada wala musawiyan wala tajawuza. wala tajawuz ila qarin La majaza fi. ila qarin Ini qarina muayyinah. Wala tajawuza bila qarinati biha tuhriza. Kemudian wala yudra bima bimahdudin wala. Tidak boleh ada daur.
la dawra Ana fi ma'rifatul mahdud wa la yudra bi mahdudin wa la mushtarakin. wala mushtarak. Mushtaraka fi la mushtarakin bila qarinatin. Biduni qarinah. Mu'ayyinah. Bila qarinatin biha tukhriza. Kemudian wa indahu min jumlatil mardudi at-tadkhulat ahkamu fil hududi. Itu kan tinggal. Udah ya? Wala yajuzu fil hududi dzikru aw Wajaiz adamu dzikri au aw fi hudud aw yang lit taksim. Aw yang lit taksim fil hudud sama aw yang disyak fil hudud di war-rusum. Nah, muttarid munakis maksudnya adalah jami' mani. Maksudnya jami' mani adalah bahwa ta'rifnya itu menjamak seluruh afrodnya mu'arraf dan mengeluarkan seluruh afrod yang bukan afrodnya mu'arraf. Misalnya al-insan adalah hayawan natiq. Oke, ketika dikatakan al-hayawan saja, an-natiqnya belum kita sebutkan. Al-hayawan saja. Kita lihat afrodnya. Afrodnya insan siapa saja, apa saja. Afrodnya hayawan juga apa saja. Kita lihat bahwa ternyata hayawan ini lebih umum dibandingkan insan. Tapi semua insan adalah hayawan. Ya. Hayawan apa artinya hayawan? Apa artinya hayawan? jismun namin hasa mutaharrik bil iradah. Jismun namin hasas bil iradah. Nah, terjemahnya dalam bahasa Indonesia belum ada. Jismun nami hasas mutahrik bil iradah, terjemahnya belum dalam Indonesia belum ada. Yang terjemahkan hewan ya. Nah, yang terjemahkan hewan. Nanti kalau pelajari mantik itu bingung sampai akhir hayat. Oke, hayawan yaitu jismun nami hasas mutahrik bil iradah. Misalnya nih, Fahmi hayawan bukan? Hayawan. Ya hayawan. Jangan ngegas gitu dong, hayawan. Susun aja mungkin maksudnya natik. Hah? Loh, nggak harus natik, memang hayawan. Iya. Memang hayawan. Hayawan. Saya juga hayawan gitu ya. Artinya apa hayawan? Jism. Saya jism atau bukan? Jism. Kumpulan dari jauhar gitu ya. Jismun. Kemudian nami atau tidak? Saya berkembang atau tidak tubuh saya itu? Kan tidak seperti spidol ini gitu ya. Ditaruh di tas tiba-tiba jadi dua gitu ya. Kapan melahirkan? Kalau dulu kan ini bulu gitu ya, bulu ditaruh di tas gitu, kemudian tiba-tiba bulunya muncul lagi, bulunya melahirkan gitu ya. Nah, itu zamannya orang tua, zamannya Dulu. Gimana ya? Nah, itu artinya apa? Jism kemudian nami. Coba lihat, ini nami atau tidak? Khosyab ini tidak nami, tapi dulunya itu nami. Dulunya, ketika dia tumbuhan nami. Tembok ini nami atau tidak? Jism atau bukan? Jism atau bukan? Jism tapi tidak nami. Ya. Sedangkan muhayyad misalnya, jism atau tidak? Bukan. Makhluk halus dia. Jism. Kemudian nami atau tidak? Nami. Kemudian mutaharrik bil iradah, hassas atau tidak, memiliki hawas? Ya, memiliki hawas. Hawasnya bahkan peka gitu ya. Hassas. Hassas dalam mantik itu artinya memiliki panca indera. Tapi hassas dalam sastra artinya adalah orang yang peka, orang yang sensitif, hassas. Lahu qalbun hassas. Disindir sedikit langsung sakit hati. Terima lu. Baper. Langsung ngambek 3 bulan. Oke. Jadi semua insan adalah jismun yang nami. Kemudian naminya hassas, memiliki panca indera.
Kemudian mutaharrik bil iroda masuk dalam hassas nanti. Kemudian sampai sini saja. Itu adalah definisi dari hayawan, jismun nami hassas. Ya, jismun nami hassas. Seluruh insan jismun nami hassas atau tidak? Iya. Iya, seluruh insan berarti dia hayawan. Seluruh insan hayawan, kullu insan hayawan. Ya. Nah, jismun nami hassas mutaharrik bil iroda. Apa terjemahnya di Indonesia? Yang dalam bahasa kita adalah hayawan. Hayawan. Makhluk. Apa? Makhluk itu masuk di dalamnya ini makhluk. Tumbuh yang Makhluk berkembang. hidup. Biologis. Tumbuh-tumbuhan makhluk hidup. Tumbuh yang Tapi tumbuhan dikeluarkan. Makhluk biologis. Makhluk biologis ya? Makhluk biologis. Dari Tumbuh-tumbuhan biologis bukan? biologis. Gitu. Kalau makhluk hidup itu masih dalam ranah nami, bukan hayawan. Kan jismun, nami, kemudian hayawan. Ya kan? Kemudian baru insan. Nah, pada taraf nami dia masuk 3, yaitu apa saja? Yaitu manusia, kemudian yang kita katakan dalam bahasa kita hewan atau binatang, kemudian nabat, tumbuhan. Nah, di dalam mantik, di dalam bagian porfiri terdahulu, Bagi 2. nah cuma dibagi 2 saja, yaitu tumbuhan, yaitu yang memiliki his Mutaharrik bil dan yang tidak memiliki his. Yang mutaharrik bil iroda dan yang tidak memiliki taharruk bil iroda. Satunya tumbuh-tumbuhan, satunya nah ini nih. Satunya yang disebut dengan hayawan. Gitu. Tetangga saya bilangnya animal. Itu memang dalam bahasa Inggris kalau kalian lihat di Oxford-nya, di kamus Oxford, maka kalian akan menemukan definisi dari animal itu sendiri masuk di dalamnya insan. Tapi diterjemahkan dalam bahasa kita binatang. Terjemahan dalam bahasa kita hewan. Padahal di kamus Indonesia, hewan itu berbeda dengan animal. Hewan itu berbeda dengan hayawan. Hayawan yang di sini ya. Walaupun di dalam bahasa Arab sendiri, hayawan itu ada artinya ini, ada satu lagi artinya yang kita biasa bahasakan. Makanya ada majalah-majalah namanya Dunyal Hayawanat. Itu atau Arifku bil Hayawan. Arifku bil Hayawan maksudnya adalah hayawan yang hewan itu. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk hayawan yang lebih umum, terkadang hayawan yang tidak akil itu namanya hayawan. Ya, sedangkan yang akil tidak disebut hayawan, disebutnya insan. Nah ini pembedaannya harus kalian pahami. Sedangkan yang disebut di sini yang masih umum. Jadi yang di sini jangan terjemahkan hewan. Hewan benar, hayawan itu hewan, tapi bukannya di sini. Kamu pindah dari istilah ke istilah lain. Kamu mencampur adukan. Jadi nanti kalau ada orang bilang hayawan itu hewan, ya udah kamu aja yang hewan. Ngotot al-insan kulluhu hayawan gitu. Ya udah kamu aja. Nah, hayawan adalah jismun nami hassas mutaharrik bil iroda. Nah, al-insanu hayawan. Tapi kita melihat bahwa hayawan di sini ternyata bukan hanya insan saja. Semua insan hayawan, ya enggak? Ya. Tapi ternyata di dalam hayawan ada Insan tidak. ada kucing, ada ular, buaya. ada muhayyat. Buaya loh parah. Buaya. Bahaya gitu. Maksudnya apa disejajarkan gitu? Ta'in. Tafsir itu ya. Oke. Buaya itu dia gara-gara buaya gitu ya. Keluar lagi. Gara-gara buaya, istiqro'nya salah satu istiqro' di dalam mantik dia jadi nakis gara-gara buaya. Dikatakan semua hayawan itu yuharriku fakkahu al-asfal 'indal madghi. Kullu hayawanin yuharriku rahangnya yang di bawah gitu. Ketika mengunyah jadi kita ketika makan itu enggak ini yang benar gitu. Ini ya diam. Ini dia Gimana caranya? Kayak pembuat ini Ustaz. Nah, ketika kita melihat misalnya kuda misalnya, kita lihat ternyata yang gerak itu bawahnya juga gitu ya, bawahnya juga. Kita melihat kucing, ternyata yang gerak bawahnya juga atasnya gitu. Ke atas. Kita cari hayawan ketika madgh, ketika mengunyah, ternyata yang gerak adalah fakul asfal. Maka kita menghukumi apa?
kullu hayawanin yuharriku fakkahul asfal 'indal madghi. Istiqra, berarti istiqra. Ternyata gara-gara buaya. Istiqranya jadi istiqra nakis, istiqranya jadi zon. Tadinya mau yakin tapi jadi zon. Kenapa? Karena buaya kalau makan itu enggak asfalnya tapi atasnya. Atasnya sendiri. Coba kalau bayangkan kalau bawahnya. Bisa. Nabrak tanah kasih ya. Oke, kembali lagi. Hayawan. Ini benar kan, Zat? Ya. Gara-gara buaya. Coba lihat gitu. Kalian lihat halaman 117. Oh. Iya. Nah, yang paling atas itu fal awal maksudnya adalah yang istiqra bahwa al-istidlal alal kulli bil juz'i, menggunakan juz'iyat kemudian kita menyimpulkan kaqaulina kullu hayawanin yuharriku fakkahu al asfal yani 'inda al madghi bidalili anna al faras wal insan wal himar mathalan kadzalik. Tapi ternyata ketika dibuktikan ini adalah istiqra yang naqis. Bidalili apa di bawahnya itu, di bawahnya. Wal mufidu lil qat'i min hadhihi thalatha al qiyas. Wa amma al-istiqra wa tamthil fala yufidanihi. Kenapa? Lihtimali an yakuna hunaka fardun lam yustaqra. Apa? Timsah. Seperti timsah. Kenapa di takliknya di bawah? Fa innahu yuharriku fakkahu al-a'la. Dikira bohongan loh. Biasa Jadi- suka bohong gitu. Dia suka bohong. Enggak, kayak saya kirain apa benar itu memang dari buat hidayah. Oh iya, iya benar Itu ya. aja bukan buayanya. Enggak, ini candaannya benar ini ya. Canda tapi benar. Itibaan ke Rasul gitu kan ya. Candanya nggak bohong. Nah, al-insan kulluhu hayawan. Tapi ternyata kita melihat semua hayawan afrodnya ternyata ada di dalamnya insan, tapi ada juga yang bukan insan. Di dalamnya ada timsah juga. Ada timsah, ada faros, ada himar, ada qir, ada ila akhirih. Maka berarti saat itu, kita hayawan. Ketika kita mentakrifkan insan dengan hayawan, itu saja. Insan itu apa sih? Hayawan. Seperti misalnya, ini namanya apa lupa? Piscok ya? Piscok itu apa sih? Apakah? Makanan. Piscok adalah makanan. Gorengan. Nah, apakah ada piscok yang bukan makanan? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Itu piscok mainan. Itu bukan piscok, itu mainan piscok gitu ya. Piscok itu semuanya makanan. Nah, tapi apakah semua makanan piscok? Nah, berarti belum selesai ketika kita mentarifkan makanan piscok dengan makanan. Tapi apakah semuanya makanan? Semua piscok adalah makanan? Benar. Gitu ya. Artinya apa? Artinya tarifnya baru jami', tapi belum mani'. Kenapa? Karena masih ada afrod di luar yang masih masuk, belum mani'. Min dukhuli afrodi ghairihi fihi. Gitu ya. Kita mentarifkan insan dengan hayawan. Berarti namanya tarif yang jami'. Karena mengumpulkan seluruh afrodi insan, tapi ghairu mani'. Kenapa? Karena di dalam hayawan masih ada afrod yang bukan insan masuk di dalamnya. Lalu kita sedang ingin mendefinisikan insan. Apa itu insan? Al-hayawan. Tarifnya mengandung sesuatu yang lebih umum dibandingkan insan. Nah, itu maksud dari jami' mani'. Sudah bisa dipahami? Nah, direnungi. Jangan merenungi buaya. Direnungi. Yang sehingga kemudian bagaimana biar jadi mani'? Padahal tadi sudah jami', tapi belum mani'. Bagaimana? Ditambahilah hayawan yang natik. Inilah yang kemudian menjadikan tarifnya jami' mani'. Gara-gara ada natiknya. Ustaz, yang tadi jaminya apa?
Apa? Misal hayawan. Hayawan aja. Iya, takrifnya saja. Takrifnya saja. Jadi yang ada di dalam takrif, takrif ini jami, mani atau tidak. Kadang jami, kadang tidak mani. Kadang mani, kadang tidak jami. Kadang tidak jami, tidak mani. Kadang jami, mani. Nah, syaratnya harus jami, mani. Yang jami pun munakis. Apa? Istilahnya. Khilaf bainahum. Khilaf bainahum, mana yang jami, mana yang mani. Tapi intinya Kalau juga. kalian di jami, mani adalah munakis mutorid. Tadi mana sih tadi apa? Apa? Masih dalam bahasa Indonesia. Apa? Yang antum bilang belum ada di dalam Hayawan. hayawan. Hayawan yang artinya adalah jismun nami hassas mutaharrik bil iradah. Kalau hayawan yang artinya adalah jismun nami hassas mutaharrik bil iradah ghairu natik, itu sudah ada definisi ta'rif itu terjemah dalam bahasa kita adalah hewan. Terus perbandingannya yang dengan di kitab Tahzib yang mana tuh? Belum, lagi dicerna dulu teman-teman. Jangan sombong gitu dong. Udah 5 kali meroja. Hai, ini bukan kali. Oke, syarat jami mani udah bisa dipahami. Insyaallah. Syarat yang kedua dia zahir. Dalam artian dia lebih dia zahir dalam artian dia tidak ghamid sebagaimana mu'arrafnya. Karena mu'arrafnya adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Dia itu apa? Yang sami tidak mengetahuinya. Nah, kita sebagai orang yang ingin membuat ta'rif, maka kita tertuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ghamid bagi si pendengarnya yang ingin membutuhkan tasawur lewat ta'rif. Maka ketika kita membuat definisinya tidak boleh mengandung kata-kata yang juga ghamid. Misalnya apa? Biasanya di dalam kitab-kitab apa itu an-nar? Apa itu api? Apa hakikatnya api? Misalnya apa? Kalian mengatakan apa? Har. Sesuatu yang panas itu. Har. Enggak, terkadang kita marah juga panas. Sesuatu yang membakar. Sesuatu yang membakar. Tidak Aduh. Ada kata-kata yang terkadang cemburu juga membakar. Cuma itu aja sih. Paham. Nah, sesuatu yang membakar. Kalau maksudnya membakar,